luar biasa berkembangnya, sehingga banyak band-band yang udah bikin lagu lempar ke digital gitu. Tapi ternyata kan band itu nggak segampang itu, hanya proses itu selesai gitu loh. Nah dari situ Bu Hakim sama Pak Gubernur juga melihat, oh ya benar nih, kadang memang gapnya agak cukup jauh nih, generasi berikutnya nggak muncul nih. Makanya dari sini kita muncul untuk bikin satu ide bareng untuk kita bikin besar nih. Nah di situ yang memang kelihatannya memang kalau kita mau ngomongin cuma hanya Jakarta kan nggak mungkin ya. Kita memang maunya nasional semuanya gitu loh. Jadi kita cari TV yang juga berpemikiran sama. Ya, mulai sama Mas Adi, NTV, ditambah dengan kita ngobrol sama teman-teman video, karena memang ini harus bikin event besar sih. Karena memang bukan cuma untuk Jakarta, Surabaya, tapi emang seluruh Indonesia. Walaupun pusat event off-air mungkin di 2 kota, tapi kita maunya seluruh masyarakat yang memang bermain band dan mereka ingin bagaimana bisa band itu survive dan bertahan, karena industri ini kan memang cukup tough ya. Dan itu idenya dari situ, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah wadah untuk mereka bisa berkembang. Oh, tepuk tangan dong. Jadi ini berjalan atas itu dasarnya kepedulian dan juga melihat di industri lagi kayak gimana nih, dan anak band kayak jarang gitu kan. Ajang pencarian lomba band juga aja. Terakhir lomba band viral tuh yang Indonesia. Ada itu viral ya di Jawa Timur ya. Oke, buat aku bilang Pak, pengen tanya kriteria band ya, kalau kita ngomongin kriteria band yang akan dicari ini untuk generasi anak band tuh seperti apa, dan ada batasan genre nggak gitu Pak? Ya. Terima kasih. Batasan genre nggak ada. Band itu harus punya ciri khas, punya kreativitas yang tinggi, mereka punya dedikasi yang tinggi. Saya rasa kalau soal genre soal apa nggak ada. Jadi dibebasin aja ya? Bebasin. Yes. Tapi dari label sendiri tadi kekhawatiran dari Bang Adrian dari sisi radio, kalau dari label sendiri pada saat kalian secara industri sekarang seperti apa sih Pak? Emang benar sebegitu susahnya nih lagi pencari anak band? Ya sekarang kita lihat aja demo yang datang ke musik itu 70%, 80% itu adalah solois. Jadi bandnya sedikit dan belum menarik lah itu untuk di industri. Jadi makanya insya Allah yang tadi Pak Adrian bicara ini Yes, jadi ditangkap baik ya untuk label dari musika ya. Siap, dari sendiri Pak ini pengen tahu juga kebutuhannya kan ini dari musik ya, industrinya gitu. Iya, dan juga video juga itu gimana ya menerima pada saat ide ini masuk ke teman-teman dari net dan juga dari video. Dari net dulu kali. Iya, apakah dari dispersi? Dari net gimana? Kalau saya sih sebenarnya lebih takut sama Mas Adi yang apa. Soalnya di approach kita ngobrolnya aja. Pada dasarnya memang ya mungkin teman-teman tahu musik itu DNA-nya net dari awal. Waktu kita bangun TV ini kan dana musik ini ada di net juga. Makanya itu kita lihat memang beberapa program musik saat ini mengalami satu degradasi ya, mungkin kalau dilihat dari secara viewers. Tapi kita yakin karena di sini dengan stakeholders yang dari label, dari radio, ada dari OTT, menurut saya ini salah satu kolaborasi yang tak pernah dilakukan sebelumnya. Jadi kita waktu ngobrol sama Mas Adri, sama Kagum, sama video, tertarik banget gitu untuk kita join barengan gimana make sure acara ini akan sukses. Ya moga-moga teman-teman juga mendukung acara ini ke depan. Yes, itu dia. Kalau dari video? Yang tadi, kalau misalnya dari kita jujur awalnya itu dari Pak Adrian waktu itu ya. Kita dengar dari Pak Adrian punya ide yang luar biasa ini untuk membuat band itu lebih dikenal dan juga lebih ada gitu, karena kan lebih banyak soloistnya. Dari situ kita melihat passionnya Pak Adrian juga waktu menceritakan dan lain sebagainya, dan kita percaya itu sesuatu yang kita juga butuhkan di dunia musik Indonesia, bahwa kita butuh lebih banyak artis-artis yang band juga yang memang juga kuat. Dari video sendiri kita juga banyak kerjasama sama musika untuk kerjasama baik dari segi musik video klipnya maupun beberapa konser yang pernah kita adakan bersama juga. Jadi sebenarnya kalau dari semua hal itu kita sangat align mengenai passionnya itu untuk memajukan industri musik Indonesia, dan begitu kita video masuk, kita harapkan orang bisa nonton kapan saja, di mana saja, semua generasi anak band di video, dan juga mungkin dapat beberapa highlight atau puncaknya juga dilihat. Jadi kolaborasi yang benar-benar baru pertama kali dilakukan antara semua pihak, dan kita semua sangat antusias untuk membuat ini jadi kenyataan. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman.
sebenarnya ini kalau ini satu langkah yang besar ya untuk Ya, industri musik di betul. Indonesia ya Pak ya. Tapi ini untuk Pak Hadi mungkin dari Net TV Pak, Ya. seperti kita tahu acara TV kan sempat naik banget tuh dulu pagi-pagi banyak gitu-gitu. Kita pernah ada di fase setiap pagi, setiap hari itu ada acara TV di Acara musik musik di TV gitu. Nah untuk sekarang seperti apa Pak dengan adanya program ini nanti terlihatnya seperti apa di Net TV ini? Oke, justru itu ini yang bikin menarik yang tadi saya bilang, kolaborasi dari stakeholders yang punya kepentingan di musik di Indonesia ini saling bahu membahu gimana untuk meng-make acara ini jadi sukses. Dan biasanya kan kalau teman-teman mungkin tahu, kalau di TV kita bikin acara talent search ya sendiri aja gitu, Ya. nggak ada jenjangnya dengan label atau dengan radio bisa membangun. Tapi kalau ini sepertinya kita bikin radio info, label info, di OTT juga info, di TV-nya juga info. Menurut saya ini satu kolaborasi yang wow banget, Yang wow banget. pertama kali gitu ya. Ini emang mesti dicoba oleh yang ada dan pendengar sini, mudah-mudahan teman-teman media bisa menyebarkan informasi ini. Ya. Berarti Bang Andri, apa aja akan yang didapatkan dari mulai cara daftar, rangkaiannya juga seperti apa? Ya, syarat-syaratnya mungkin Ya. ada batas umur gitu anak bandnya. Nanti kalau detail syarat-syaratnya nanti pasti kita akan announce Ya. mungkin ada di websitenya Gen FM. Tapi prosesnya yang saya mau sampaikan bahwa di sini prosesnya bukan cuma hanya talent search. Oke. Jadi kita tidak mau terjebak cuma hanya proses mencari band mana yang baik, kita seleksi, udah selesai. Tapi kita mau ada program edukasi, yaitu juga hasil diskusi sama teman-teman semua, gitu ya. Apalagi yang di dengkotnya yang udah ngerti bagaimana memanage band, gitu ya. Kalau kita kan nggak ngerti bagaimana memanage band, kita cuma tahu hasilnya, gitu loh. Iya. Ternyata jadi kita memang akan ada edukasi yang kita akan sampaikan bagaimana membuat membentuk sebuah band itu baik secara manajerialnya maupun secara dari sisi kekompakannya. Karena ini yang susah gitu ya. Misalnya tadi kan Patra udah punya band sekian lama segala macam, bandnya ada sampai sekarang ya Pak ya. Iya. Ada Pak. Cuman manajemennya Ada. belum tentu ada, kemudian bentuk hasilnya juga nggak ada. Betul, betul, Pak. Jadi memang balik lagi menjadi sebuah band itu agak berbeda sama solois karena ada beberapa kepala di situ. Belum kalau dia ada manajer, belum lagi bla bla semua segala macamnya. Kemudian membentuk sebuah manajemen yang kemudian menjadi satu visi satu misi itu nggak gampang. Kemudian strategi promosi yang tepat untuk bagaimana mana yang dikedepankan dari sekian banyak musisi band itu sehingga tidak terjadi sirik-sirikan, wah kok dia dulu nih yang di depan komennya, padahal kan kita semua sama gitu loh. Ya. Jadi hal-hal seperti itu kita akan juga menyampaikan kepada teman-teman yang walaupun mungkin dia tidak lolos ke babak berikutnya, tapi paling tidak edukasi bagaimana mentreatment diri mereka untuk menjadi band yang profesional itu yang kita akan lakukan, dan otomatis pasti teman-teman di Mojika sudah punya knowledge-nya nih bagaimana bisa ke arah sana. Jadi tampaknya pasti akan cukup banyak, tapi yang menurut saya adalah edukasinya itu kita akan coba Edukasi ya. Yes. Mengingat sekarang banyak anak band lagi gitu Bang. Bapak begitu tuh. Yang itulah. Ya kan. Emang Bagus Pak edukasi. katanya iya Pak ada edukasi nggak? Emang sebegitu susahnya untuk manage sebuah band gitu? Lu dengerin curhatnya, lu dengerin Coba, curhatnya. Biar di-share juga ke teman-teman media segimana susahnya sih karena Up and down-nya ya. Buat orang lain susah, buat Belum, orang lain belum. susah. Ya sekat belum kalau tiba-tiba yang satu keluar. itu Belum kalau ada yang ngabar. Iya. Benar. Gimana tuh Gini, Pak? Iya, udah punya istri tuh. Udah, Udah. alhamdulillah. Susah nggak punya istri? Susah. Susah ya. Susah dan nggak berani kadang-kadang. Iya. Jadi gini, artis itu stigma bahwa band itu lebih susah dari solo itu nggak tahu atau kurang tepat. Kurang apa? Sama semuanya. Karena mereka itu orang-orang yang berkreasi, Ya. jadi punya pemikiran yang lain dengan orang-orang yang di belakang layar, dia yang di depan, sehingga pemikirannya kadang-kadang unik. Nah, uniqueness ini yang kita harus ngerti semuanya. Apa pemikiran mereka? Mau kemana mereka tujuannya? Kemudian sifat-sifatnya. Kalau di band sifat A, tadi apa adanya A, B, C, dan D itu kadang-kadang bukan kadang-kadang pasti beda. Masing-masing personel tuh beda Pak. Beda. Nah, tugas kita gimana mempersatukan supaya bisa jadi satu dan jadi membuatkan karya yang baik. Dan itu akan didapatkan di generasi anak band dari teman-teman Iya, yang daftar. udah pasti. Karena kayak gini, kita duduk sama anak band 4-5 orang, 1 jam, 2 jam, 3, 4 jam. Orang-orang banyak melihat bahwa ini buang waktu. Nah. Sebetulnya bukan buang waktu. Sebetulnya itu adalah investasi kita untuk lebih kenal lebih dekat satu sama lain yang terjadi. Itu
itu terjadi komunikasi di sini. Oh, Memang iya. kita kan kalau waktu kan terbatas, Iya. cuma ada sekian jam gitu. Nah itu harus harus pintar-pintar mengurus waktu. Ya sekarang itu penting ya Pak. Biasanya kalau band baru tuh gampang diatur Pak, tapi Iya. makanya saya sama Patra nggak mau ngeband, takut band saya sukses, saya sombong Pak. Saya takut punya band vokalis saya politik Pak. Aduh. Keluar gitu. Ada band keluar juga. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Ya. Pak Bang Andri, dengan Pak Gumilang, Yes. dengan Mbak Eva, dan juga dengan Pak Hadi. Tapi menarik lagi Pak, kalau misalkan lo nanya, kalau lo pengen pertanyaan dari lo sebagai anak band, lo Iya. mewakili deh Pak, Iya, anak band. oke. Ini kan ada generasi anak band. Iya. Apa yang pengen lo tanya dari sisi anak band ya, jangan sisi Sisi apa yang gua harapkan? Iya, yang harapkan tadi bisa dijawab, nggak bisa diakomodasikan kan dengan yang ada di sini. Ya paling nggak anak band tuh dikasih semacam dengan apa punya sedikit kebebasan juga kan Ya. dari ini, terus sama bukan cuma diajar bagaimana berkreasi tapi berbisnisnya sebenarnya. Kalau anak band tuh Nah, anak band mungkin karena seniman ya Pak ya, jadi bikin karya mungkin gampang tapi menjual karyanya kadang-kadang yang sulit. nah. Gokil, keren banget, terima Gak kasih. usah gitu, lu membanggakan diri sendiri. Oh, iya, iya. Nah dari sisi itu gimana? Mungkin boleh dijawab Bang Pak Andri. Kalau sekarang, zaman sekarang kita lihat digital ya, Ya. kita mau di SP, mau YouTube, itu data semua kelihatan di situ. Oke. Lebih mudah untuk nge-trace-nya. Kalau dulu zaman penjualan kaset dan CD itu lebih susah. Nah, kalau soal berbisnis sekarang memang lebih kompleks. Oke. Karena platformnya begitu banyak kan. Latihan, kemudian ada OTT segitu banyak. Kemudian cara berpromosi di sosial media segitu banyak. Langsung bisa dia. Jam berapa mau berpromosi, hari apa, memang kompleks. Jadi memang kita bagi-bagi. Di Musika sendiri, kita paling nggak di Frontline ada 8 divisi. Itu ada sosial media, ada yang makeup YouTube, terus ada yang memang dia bukan sebagai. Nah itu pas ada kita tahu mau rilis sesuatu, itu harus tiap divisi mikirin apa nih, hari apa, mau bagaimana. Nah, memang kompleks, tapi memang itu ada ya. Kalau kita mau ada di industri ini ya, kita harus memikirkan itu. Bekerja itu bukan Senin sampai Jumat, Ya. Senin sampai Senin, gitu. Jadi kita terus saja. Nggak ada ini ada dulu ya. Jadi kesimpulannya itu ya, Ah. kalau ingin punya tim, kalau udah punya band, pengen bandnya jadi besar dan bisa jadi cuan, jadi bisnis, datang ikut generasi Anak band. Gimana sama Musika? Iya, itu. Iya, iya. Boleh dong tepuk tangan sekali, boleh dong. Tepuk tangan. Jadi tadi audisi akan ada di Surabaya dan di Jakarta. Jakarta. Mulainya Dari kapan Pak mulainya? tanggal pertama. Nanti akan, karena kita gini, jadi ada persiapan-persiapan yang kita harus siapkan secara dengan matang, Ya. karena kita nggak mau ini cuma hanya sebenarnya ini cuma hanya sebuah proses pencarian band, Ya. ya, tapi memang ada banyak hal yang kita akan lakukan dalam waktu dekat. Kita akan launch, pokoknya jangan lupa monitor terus GFM, Ya. Monet TV, dan kemudian juga video, kemudian juga di web, di sosial media segala macam pasti kita launch di situ startnya kapan. Oke, Jadi siap. mulai start rangkaian dan lain-lain akan ada lengkap, dan nanti kita berikan kesempatan juga buat teman-teman media dan tamu undangan yang ada di sini untuk bertanya ya. Betul. Tapi sabar dulu, Sabar karena dulu. masih banyak juga yang pengen kita tanya, tapi ada yang mau tampil dulu di sini. Ini ada satu band yang Iya. Ini band baru yang sudah jadi Sign Musik. Sebenarnya sih bandnya kalau secara indie udah lumayan jalan. Iya, Tapi udah musiknya lama. baru berapa tahun nih? Baru 1 setahun tahun lebih. lebih, ya. Iya, iya, iya. Oke, kami persilakan dulu. Siap, Kalau betul Pak Bang Gumilang. Haji, Baik, Pak, Pak Kami Pak persilakan. Hadi, dan juga Pak Gumilang, silakan.